persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya dalam Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Sebelum saya akan menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Engkau karena kami boleh bangun pagi, kami boleh bersyukur atas kasih setiamu yang terus Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami akan mendengarkan renungan Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus dengar-dengaran oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema rehat yang saya ambil pada hari ini yaitu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 akan saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menjadi ayat favorit dalam kehidupan saya. Saya selalu memegang ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ketika saya melakukan segala sesuatunya, saya berpegang teguh pada ayat ini. Sekalipun saya melakukan suatu kegiatan dan tidak memegang ayat ini, pasti rasanya tidak sukacita dan tidak damai sejahtera. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan ada 2 poin atau 2 bagian. Yang pertama, belajar melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati akan membawa hasil terbaik. Seperti perkataan awal saya tadi, ketika saya melakukan suatu kegiatan dan saya tidak memegang teguh ayat ini ataupun tidak melakukannya dengan segenap hati, pasti hasilnya apa adanya dan rasanya tidak puas.
Tetapi jika saya melakukannya itu dengan sepenuh hati saya dan untuk Tuhan dan tidak menghiraukan perkataan orang lain, pasti Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua, belajar melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya lahir baru, saya adalah seorang pribadi yang selalu mementingkan omongan orang. Saat saya melayani, pasti saya melihat jemaatnya. Tetapi setelah saya lahir baru, saya terus belajar untuk pelayanan saya untuk apa, yaitu hanya untuk Tuhan. Mungkin kita boleh menyenangkan hati manusia, tetapi yang terutama kita harus menyenangkan hati Tuhan. Meski yang kita lakukan itu mungkin dianggap bodoh oleh dunia, bahkan ditentang oleh orang-orang terdekat kita, asal bisa menyenangkan hati Tuhan, ya lakukan saja. Itu adalah prinsip yang terus saya pegang sampai saat ini. Kalau kita mendasarkan apa yang kita kerjakan pada dua hal tadi, maka setiap keberhasilan yang kita peroleh tidak akan membuat kita menjadi orang yang tinggi hati. Karena kita sadar bahwa di balik keberhasilan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk memampukan kita. Jadi ketika saya terus memegang teguh ayat ini, saya terus berdoa, saya terus memegang teguh iman saya kepada Tuhan bahwa saya ini melakukannya hanya untuk Tuhan loh. Saya tidak menghiraukan, tidak ingin menyenangkan hati manusia, tapi saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada beragam motivasi yang mungkin menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah manusia lama saya. Saya terus hidup atau melakukan segala sesuatu dari motivasi orang-orang. Dan saya lupa kalau saya itu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya terus fokus pada keinginan atau untuk menyenangkan hati manusia. Nah, di situ saya terus merasa, kok pelayananku gini-gini aja, kok kayaknya aku kurang puas. Kenapa hati ini nggak damai sejahtera? Nah, setelah itu saya terus mengubah mindset, mengubah pola hidup saya. Setelah saya lahir baru, kemudian saya tersadarkan bahwa setiap hal yang saya lakukan, jika tidak kita imani kepada Tuhan dan tidak kita dasarkan motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, semuanya akan sia-sia. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, berarti kita sedang melayani Dia. Kalau selama ini kita berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, kita perlu mengubah pemikiran itu. Hasil terbaik cuma bisa kita peroleh kalau kita mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatunya. Kalau mata kita terus tertuju pada Tuhan, kita terus mengubah mindset kita dan terus menetapkan mindset kita untuk ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Pasti semuanya hasilnya akan terbaik dan hati kita penuh rasa sukacita. Dalam surat ini, Paulus menasihatkan kita agar melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Paulus terus mengajarkan kita untuk terus bersukacita saat melakukan segala sesuatunya, pekerjaan kita yang ada di dunia ini. Bukan dengan keluh kesah, gerutu, atau persungutan. Saya mau cerita sedikit, saya adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta dan sudah jalan 1 tahun. Di sana saya mempunyai teman-teman yang seiman semua. Nah, kita mempunyai motivasi yang sama, visi yang sama, tapi apakah semuanya berjalan dengan mulus? Apakah pelayanan kami di sana lurus-lurus saja, tidak ada rintangan? Tentu saja tidak.
perbedaan pendapat, berbeda pemahaman, dan perbedaan karakter selalu berjalan seiring dengan pelayanan kami. Tetapi satu yang saya selalu pegang, yaitu semua untuk Tuhan. Saya melayani anak-anak, saya mengajarkan ini itu, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati mereka, menyenangkan orang tua mereka, tetapi saya melayani anak-anak karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan memberikan mandat kepada saya, Tuhan memberikan tugas kepada saya untuk terus kabarkan Injil, untuk terus memberitakan kasih, untuk terus mengajarkan anak-anak supaya nantinya anak-anak boleh percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, terus saya awali dengan meminta pertolongan dari Tuhan dan mengakhirinya dengan mengucapkan syukur. Pasti rasanya akan sukacita dan damai sejahtera. Apapun hasilnya, kalau kita atau saya sudah yakin kalau saya melakukan hal itu karena untuk menyenangkan hati Tuhan, saya yakin saat saya melakukan itu, hati saya sudah tertuju pada Tuhan. Apapun hasilnya, pasti akan ada selalu hati yang penuh ucapan syukur, sukacita, tidak menggerutu, tidak sedih, dan lain sebagainya. Nah, saat saya terus memegang ayat ini, apakah rasa senang dalam hidup saya itu terus ada? Tidak, Bapak Ibu Saudara, saya terus mengalami kesedihan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya terus merenungi ayat ini dan terus memegangnya dengan teguh, saya terus yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang saya lakukan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah. Dan itu pantas kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan, tidak peduli kecil atau besar. Karena itu, lakukan yang terbaik. Jika kita sudah merasa melakukan yang terbaik, tetapi kok hidupku gini-gini aja, aku kok belum dapat pekerjaan, kok aku ditelantarkan sama pacar, percayalah bahwa Tuhan akan mempersiapkan masa depan kita yang jauh lebih baik dari yang kita rancangkan, yang kita rencanakan. Lewat cara kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya melalui kesaksian kita, melalui cerita tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita terus menyenangkan hati Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Untuk menutup renungan saya pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang tulus ikhlas untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah kami terus menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini kegiatan kami dan Kau berkati segala kesehatan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian renungan singkat yang boleh saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.